biologi nih. Iya. Terus? Bener. Bener. Nah, aku lagi bingung banget kenapa ya kalau tumbuhan itu nggak bisa dicubit, sedangkan kalau hewan tuh bisa dicubit. Oh, kalau Nih itu- contohnya tuh kayak gini kan? Iya. Tuh nggak bisa Keras dicubit, kan? ya Nggak bisa keras, dicubit. keras nggak bisa dicubit. Karena tumbuhan itu punya dinding sel. Sementara hewan itu nggak punya. Makanya tumbuhan itu keras. Sementara hewan kalau dicubit bisa kan? Iya. Tapi tumbuhan nggak bisa karena dia punya dinding sel yang melindunginya. Oh gitu ya. Iya. Sel itu apa sih? Teman-teman, yuk kita cari tahu lebih dalam lagi tentang sel. Jadi, sel itu adalah unit struktural terkecil penyusun makhluk hidup. Setiap makhluk hidup tersusun atas sel. Di dalam sel terdapat organel-organel sel. Yang pertama ada nukleus. Nukleus ini fungsinya untuk mengendalikan metabolisme sel serta tempat penyimpanan materi genetik berupa DNA dan RNA. Yang kedua ada membran plasma. Membran plasma ini berfungsi untuk menjaga isi sel agar tidak keluar serta sebagai reseptor atau penerima rangsangan. Yang ketiga ada sitoplasma. Sitoplasma ini berfungsi sebagai tempat terjadinya metabolisme sel dan tempat penyimpanan molekul-molekul organik seperti protein, karbohidrat, dan air. Lalu ada ribosom. Ribosom ini berfungsi sebagai penyintesis protein. Sintesis protein itu apa sih? Sintesis protein itu maksudnya proses pembentukan protein di dalam sel. Lalu ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini berfungsi sebagai pembentukan lipid dan fosfolipid. Contohnya seperti ini. Tumbuhan berwarna hijau karena di dalamnya terdapat organel sel yang dinamakan kloroplas. Kloroplas itu memberikan pengaruh warna hijau terhadap tumbuhan. Nah, sel juga memiliki jenis dan tipenya sendiri seperti sel prokariotik dan eukariotik, sel tumbuhan dan sel hewan, serta sel hidup dan sel mati. Secara struktural, tipe sel terbagi menjadi dua macam, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Nah, setiap makhluk hidup pasti tersusun dari salah satu tipe sel tersebut. Kalau teman-teman bingung bagaimana sih cara membedakan antara sel prokariotik dan sel eukariotik, di sini dengar penjelasannya ya. Jadi, langsung saja kita membahas yang pertama yaitu sel prokariotik. Sel prokariotik biasa disebut dengan sel yang sederhana karena tidak memiliki nukleus. Dan juga sel prokariotik dapat ditemukan pada kingdom Monera seperti bakteri dan alga biru atau Cyanobacteria. Nah, ukuran dari sel prokariotik cenderung lebih kecil dibandingkan dari sel eukariotik. Selanjutnya, kita akan membahas ke sel eukariotik. Sel eukariotik disebut dengan sel yang sebenarnya karena telah memiliki nukleus. Dan juga sel eukariotik dapat ditemukan pada fungi, tumbuhan, dan hewan. Sel eukariotik juga telah memiliki membran inti yang membedakan antara DNA dan protein histon dari sitoplasma. Oke, baik, di sini saya akan memperjelas perbedaan antara sel prokariotik dan eukariotik berdasarkan faktor pembandingnya. Yang pertama, berdasarkan tempat keberadaannya. Sel prokariotik berada pada bakteri dan alga biru atau Cyanobacteria, dan sel eukariotik berada pada makhluk hidup yang bersel satu atau bersel banyak. Selanjutnya, yang kedua, ukurannya. Jadi, ukuran sel prokariotik itu cenderung lebih kecil dibandingkan dengan ukuran sel eukariotik. Selanjutnya itu berdasarkan kapsul dan pilus. Pada sel prokariotik terdapat kapsul dan pilus, sedangkan pada sel eukariotik tidak terdapat kapsul dan pilus. Yang keempat itu ada nukleus. Pada sel prokariotik tidak terdapat nukleus, sedangkan pada sel eukariotik itu terdapat nukleus. Yang kelima itu ada pembelahan. Berdasarkan pembelahannya, sel prokariotik itu melakukan pembelahan dengan cara amitosis, sedangkan sel eukariotik itu melakukan pembelahan dengan cara meiosis, amitosis, dan mitosis. Selanjutnya berdasarkan fiksasi nitrogen. Pada sel prokariotik itu ada beberapa yang dapat melakukan fiksasi nitrogen, sedangkan pada sel eukariotik itu tidak ada yang dapat melakukan fiksasi nitrogen. Selanjutnya, yang ketujuh ada sitoplasma. Pada sel prokariotik tidak terdapat sitoskeleton, sedangkan pada sel eukariotik terdapat sitoskeleton. Selanjutnya yang kedelapan ada DNA. Pada sel prokariotik, DNA-nya berbentuk sirkuler, tanpa bungkus dan tanpa protein histon. Sedangkan pada sel eukariotik itu
DNA-nya berbentuk X atau V dan dibungkus dan juga terdapat protein histon. Kesembilan, ada organel. Pada sel prokariotik, organelnya tidak dilapisi oleh membran rangka. Sedangkan pada sel eukariotik, organel-organelnya dilapisi oleh membran rangka. Baik, itu dia tadi penjelasan tentang perbedaan tentang sel prokariotik dan sel eukariotik. Nah, sekarang kita lanjut yuk ke pembahasan sel antara sel hewan dan juga sel tumbuhan. Kita mulai dari sel hewan dulu ya. Jadi apa sih sel hewan itu? Jadi sel hewan itu adalah sel penyusun dari anggota dari kingdom Animalia seperti manusia dan juga hewan. Nah, umumnya struktur dari sel hewan itu ada dua ya teman-teman, yaitu membran sel dan juga sitoplasma. Membran sel ini berfungsi untuk melindungi sel dan juga sebagai transportasi untuk keluar dan masuknya molekul-molekul tertentu. Sedangkan sitoplasma yaitu tempat terjadinya metabolisme sel itu sendiri yang tersusun atas sitosol, inklusi sitoplasma dan juga organel. Nah, jadi apa aja sih organel-organel pada sel hewan? Jadi organel sel hewan yaitu ada nukleus, retikulum, endoplasma, sitoskeleton, ribosom, badan Golgi, lisosom, sentriol, peroksikom, mitokondria, dan juga vakuola yang berukuran kecil. Nah, lisosom dan juga sentriol itu nggak ada di sel tumbuhan ya teman-teman. Jadi ini khas dari sel hewan itu sendiri. Nah, gimana tuh kalau sel tumbuhan? Jadi kalau sel tumbuhan itu adalah sel penyusun dari anggota kingdom Plantae. Nah, kalau sel tumbuhan ini tuh umumnya ada 3 struktur penyusunnya. Sama kayak yang sel hewan tadi, ada membran sel dan juga sitoplasma, tapi yang membedakan yaitu dinding sel. Nah, kalau kalian ingat di awal video tadi, kenapa sih kalau pohon itu tuh nggak bisa dicubit, sedangkan manusia atau hewan bisa? Nah, ini dia jawabannya, karena adanya dinding sel. Jadi, dinding sel ini adalah lini pertahanan pertama dari tumbuhan. Karena tumbuhan itu diam, jadi dia membutuhkan pertahanan yang lebih lagi. Nah, dinding sel ini merupakan struktur terluar dari sel tumbuhan yang tersusun atas polisakarida atau karbohidrat kompleks yang berfungsi untuk melindungi sel dan juga yang akan nanti menentukan bentuk dari sel itu sendiri. Dan dinding sel ini juga berfungsi untuk menjaga tekanan turgor dari sel tumbuhan dan juga menyimpan cadangan karbohidrat. Nah, sama juga seperti sel hewan tadi, ada membran sel yang berfungsi untuk melindungi inti sel dan sebagai transportasi antar membran, dan juga ada sitoplasma yaitu tempat terjadinya metabolisme sel itu sendiri yang tersusun atas organel. Nah, kalau organel-organel sel tumbuhan itu ada apa aja ya? Jadi, organel-organel dari sel tumbuhan itu ada nukleus, retikulum, endoplasma, dioktiosom, ribosom, mitokondria, kloroplas, gliosisom, dan juga vakuola yang berukuran lebih besar untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, jadi gimana nih perbandingan antara sel hewan dan juga sel tumbuhan? Nah, jadi bisa kita lihat perbandingan antara sel hewan dan sel tumbuhan, yaitu yang pertama dari bentuk tubuh dari sel itu sendiri. Sel tumbuhan lebih kaku karena memiliki dinding sel, sedangkan sel hewan tidak memiliki dinding sel. Dan juga dari segi organel, sel hewan memiliki lisosom dan juga sentriol yang tidak dimiliki oleh sel tumbuhan, namun sel tumbuhan memiliki kloroplas untuk berfotosintesis yang tidak dimiliki oleh sel hewan itu sendiri. Dan juga dari segi ukuran vakuola sel tumbuhan lebih besar dibandingkan vakuola sel hewan. Jadi selanjutnya kita akan membahas apa itu sel hidup dan sel mati. Perbedaan utama antara sel hidup dan sel mati terletak pada fungsionalitas dan aktivitas biologisnya. Yang pertama ada aktivitas biologis, yang dimana sel hidup masih mampu menjalankan rangkaian aktivitas vital seperti metabolisme, reproduksi, respirasi, dan masih peka terhadap suatu rangsangan. Sedangkan dalam sel mati sudah tidak dapat melakukan metabolisme, reproduksi karena sel mati ini sudah tidak dapat merespons suatu rangsangan. Yang kedua ada komposisi dan struktur, yang dimana sel hidup memiliki membran sel yang penuh dan komponen-komponennya bekerja sama untuk melanjutkan kelangsungan hidup. Berbeda halnya dengan sel mati yang sudah tidak dapat melakukan aktivitas biologisnya karena komponen-komponen yang di dalam sel tersebut sudah tidak ada atau sudah rusak. Komponen sel yang terdapat pada sel mati mungkin masih ada, tapi sudah tidak berfungsi lagi. Yang ketiga ada keseimbangan energi. Pada sel hidup, keseimbangan energi, sel hidup menghasilkan serta mengeluarkan energi untuk menjaga keseimbangannya. Berbeda halnya dengan sel mati yang sudah tidak dapat melakukan atau mengeluarkan energi karena sudah tidak dapat melakukan metabolisme sel.
Jadi, sekian penjelasan sel dari kelompok kami. Saya Truli Rahma Febrian Devi. Saya Frestio Koretinufus. Saya Devina Aura Qurani. Saya Soraya Kudus Maliha. Kami semua pamit undur diri.